Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, sebagai muslim kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, demi tampuk kekuasaan, orang-orang tega menzolimi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum kita melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk tak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, yaitu Fatimah Az-Zahra, dikaruniai putra pertama yang bernama Hasan. Sayyidina Hasan lahir di Madinah pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Selang 1 tahun kemudian lahirlah sang adik yang kemudian dikenal dengan nama Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keduanya tumbuh dalam asuhan dan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya karena statusnya sebagai cucu, namun juga karena sifat dan tabiatnya yang mulia. Suatu hari, Sayyidina Husain kecil mengadu kepada ibundanya Fatimah Az-Zahra. Dia berkata kalau kakeknya lebih mencintai Sayyidina Hasan karena sering mencium bibir Sayyidina Hasan, sedangkan Sayyidina Husain hanya dicium lehernya saja. Hal ini membuat ibunda mengadukan kepada ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari berkata, "Duhai ayah, kenapa engkau selalu mencium Hasan di bibirnya, sedangkan Husain hanya dicium lehernya saja?" Dengan tatapan tajam dan lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah Az-Zahra, "Anakku Fatimah, Hasan selalu kukecup bibirnya lantaran ia akan mati diracun oleh orang terdekatnya, dan seluruh perutnya akan terurai keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau..." Rasulullah menatap Husain lama sekali. Rasul tak bisa meneruskan ucapannya dan pingsan beberapa saat. Setelah siuman, beliau kembali menatap tajam sambil terus menangis dan berguncang dadanya. Lantas bertutur, "Sedangkan engkau Husain, sering kukecup lehermu karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahandanya, baginda Rasulullah, Sayyidah Fatimah lalu menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya Sayyidina Husain yang kelak akan syahid seperti yang telah Rasulullah paparkan. Di rumah mungil penuh cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncangkan alam semesta. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab umat Islam dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih lewat musyawarah kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab sesaat sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dilanjut dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang dipercaya oleh keenam sahabat Nabi untuk menjadi pemimpin umat Islam atau khalifah sesaat Sayyidina Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh budak asal Persia. Lalu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat oleh umat muslim Madinah untuk memimpin umat Islam, yang saat itu umat Islam tertimpa fitnah dan konflik yang berkepanjangan. Beliau menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan karena wafat dibunuh oleh pemberontak Mesir. Berbagai konflik pun kian memanas di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh kaum Khawarij, kepala pemerintahan Islam pun menjadi kosong. Akhirnya Qais bin Sa'ad secara personal mengangkat Sayyidina Hasan untuk menjadi kepala negara. Lalu kemudian diikuti oleh masyarakat Kufah, pusat pemerintahan Islam kala itu setelah dipindah dari Madinah.
Di lain tempat, tepatnya di Syam, Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan nampaknya kurang begitu setuju dengan pengangkatan Sayyidina Hasan bin Ali sebagai khalifah. Menurutnya, dialah yang lebih pantas untuk menjadi khalifah memimpin umat Islam, baik dilihat dari usianya maupun pengalamannya. Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri adalah salah satu sahabat Nabi yang berperan penting dalam kemajuan Islam saat itu. Dari pencatat wahyu, panglima perang di zaman Khalifah Umar bin Khattab, hingga dipercaya menjadi gubernur Syam di era Khalifah Utsman bin Affan. Namun pemikirannya yang kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan, beliau berambisi untuk menjadi khalifah. Dengan ambisinya yang begitu kuat, beliau enggan berbaiat kepada Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah. Ini sama halnya beliau tak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sadar posisinya diincar oleh Muawiyah, Sayyidina Hasan justru secara persuasif menulis surat kepada Muawiyah. Ia memilih tidak menyerbu kekuatan oposisi. Isi surat tersebut mengatakan, "Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Bergabunglah dengan orang-orang yang telah menyatakan baiat kepadaku. Sebenarnya engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhaka. Hentikanlah pertumpahan darah. Sudah cukup banyak darah yang mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhirat kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu, demi kerukunan dan persatuan umat Islam." Namun, Muawiyah yang sudah makan asam garam dalam dunia perpolitikan serta telah mengobarkan peperangan demi posisi khalifah sejak zaman Sayyidina Ali, jelas menolak mentah-mentah permintaan Sayyidina Hasan. Kemudian Muawiyah membalas surat tersebut dengan mengatakan, "Jika aku yakin bahwa engkau telah tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu." Jawaban tersebut jelas bukan yang diharapkan Sayyidina Hasan. Apalagi tak lama setelah itu, Muawiyah menyiapkan ribuan pasukan perang yang hendak ia bawa ke Kufah untuk menduduki pusat pemerintahan Islam kala itu. Sebagai seorang pemimpin, Sayyidina Hasan lebih menyukai perdamaian. Tetapi bukan berarti ia berdiam diri saat mendapat ancaman untuk mengkudetanya. Beliau kemudian mengumpulkan penduduk Kufah dan mengibarkan bahwa kotanya akan diserang pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam. Sayyidina Hasan memerintahkan kepada setiap lelaki Kufah yang mampu berperang untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebuah dusun bernama Nukhailah dipilih Sayyidina Hasan sebagai markas pusat militer yang hendak melawan pasukan penyerbu dari Syam. Namun penduduk Kufah saat itu tak menghiraukan ajakan sang khalifah, sebagaimana mereka menghiraukan ajakan Sayyidina Ali dahulu. Mendengar hal itu, seseorang bernama Adi bin Hatim berkata dengan lantang ke penduduk Kufah. Beliau berkata, "Alangkah buruknya sikap yang kalian perlihatkan kepada seseorang pemimpin yang telah kalian pilih dan kalian baiat sendiri. Tidakkah kalian dapat membuka mulut menyambut ajakan pemimpin kalian sendiri, seorang cucu Rasulullah? Manakah para ahli pidato dari kabilah Mudor yang terkenal berlidah tajam itu? Mengapa dalam keadaan seperti sekarang ini mereka bungkam?" Adi bin Hatim adalah pemimpin suku At-Ta'i yang sejak dulu tinggal di Kufah dan terkenal sebagai orator ulung. Ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. "Ucapan Anda sudah kudengar dan seruan Anda sudah kupahami. Dengan ini aku menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Demi Allah, mulai detik ini juga aku siap menjalankan perintah Anda. Dan sekarang juga aku hendak berangkat ke Nukhailah, tempat pemusatan pasukan Anda." Setelah itu, dengan menunggang unta, ia berangkat ke Nukhailah sendirian. Di pemusatan pasukan tersebut, ia mendirikan tenda sendiri sambil menunggu para pengikutnya dari kabilah At-Ta'i. Sebagian penduduk Kufah, terutama kaum laki-laki yang fisiknya kuat untuk berperang, akhirnya menyambut seruan Sayyidina Hasan.
sementara sebagian yang lain kembali ke rumah masing-masing. Saat itu Ubaidillah bin Abbas dipercaya oleh Sayyidina Hasan untuk memimpin 12.000 pasukan, namun tak disangka pengkhianatan pun terjadi. Karena tergiur bujuk rayu Muawiyah yang menjanjikan akan memberi uang jika ia bergabung dengan pasukan Muawiyah, Ubaidillah bin Abbas berbalik mengkhianati khalifah. Itulah yang membuat semangat ribuan pasukan pendukung Sayyidina Hasan runtuh. Berita pengkhianatan Ubaidillah pun terdengar oleh sang khalifah. Betapa menyedihkannya berita tersebut. Ia teringat oleh sosok nasib ayahnya yang selama beberapa tahun akhir hayatnya mengalami berbagai macam pengkhianatan. Berita yang menyedihkan itu hampir memadamkan seluruh semangat yang dibawanya dari Kufah. Sementara orang-orang Muawiyah terus bergerak menghembuskan kabar-kabar bohong tentang para pemimpin pasukan lain yang diberitakan tewas. Hal ini membuat pasukan pendukung khalifah kian putus asa. Bahkan mereka akhirnya berbalik menyerang Sayyidina Hasan. Di titik inilah Sayyidina Hasan berpikir bahwa perang melawan Muawiyah tidak akan membawa manfaat jika mental pasukannya telah hancur dan sisa pendukungnya hanya akan menjadi bulan-bulanan musuh. Demi menyelamatkan para pendukungnya dari kehancuran, beliau akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah dengan sejumlah kesepakatan yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Jabatan pemimpin umat Islam pun akhirnya berhasil Muawiyah rebut. Kepada para pendukungnya yang masih setia kepada beliau mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekhalifahan yang menjadi haknya. Namun, ia lebih mengutamakan perdamaian agar dua kubu kaum muslimin yang berseteru tidak lagi menumpahkan darah seperti masa-masa kebelakang saat sejumlah perang melumatkan jiwa-jiwa yang sejatinya bersaudara. Setelah segala urusannya di Kufah selesai, akhirnya Sayyidina Hasan hijrah ke Madinah. Di Madinah, Sayyidina Hasan belajar lebih mendalam tentang Islam kepada para sahabat kakeknya yaitu Rasulullah, dan beliau pun mengajarkan ilmu tentang Islam di Masjid Nabawi. 9 tahun beliau menjalani hidup sebagai rakyat biasa sebelum kemudian beliau wafat diracun. Pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah, Sayyidina Hasan wafat dalam usia 46 tahun. Beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sayyidina Hasan berkata kepada Sayyidina Husain, 3 kali aku pernah menderita keracunan, tetapi tidak sehebat yang kualami sekarang ini. Sayyidina Husain lantas bertanya kepada kakaknya, siapakah kiranya yang telah meracuninya? Namun dengan semangat persatuan, Sayyidina Hasan menolak memberitahu orang yang telah meracuninya. Beliau khawatir adiknya yang berkarakter lebih keras daripada dirinya akan menuntut balas sehingga akan menjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Sebagian besar penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuninya adalah istrinya sendiri yang bernama Ja'dah bin al-Asyad atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar dan akan dinikahi dengan anaknya. Setelah Sayyidina Hasan wafat, Ja'dah menerima uang yang dijanjikan, namun membatalkan perjanjian bahwa akan menikahkannya dengan Yazid bin Muawiyah karena mereka takut anaknya akan mengalami nasib seperti Sayyidina Hasan. Tidak sampai di situ, perselisihan pun masih berlanjut. Sesaat Sayyidina Hasan wafat, beliau berpesan kepada sang adik Sayyidina Husain untuk jasadnya dimakamkan di sebelah Rasulullah. Namun harus izin terlebih dahulu kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Akan tetapi jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah dan makamkanlah aku di pemakaman umum Al-Baqi. Dan benar saja, saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah.
Keturunan Umayyah menggugat keinginan Sayyidina Hasan tersebut karena menurut mereka khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan yang keturunan Umayyah saja tidak dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Sementara orang-orang Bani Hashim bersikeras bahwa ini adalah wasiat terakhir Sayyidina Hasan yang harus ditunaikan. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis, berhasil menengahi kedua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Sayyidina Hasan bahwa jika pemakamannya menimbulkan perdebatan, maka ia meminta untuk dimakamkan di pemakaman umum saja. Akhirnya jenazah Sayyidina Hasan dikuburkan di pemakaman Al-Baqi. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Sayyidina Hasan adalah kerelaan menerima kekalahan demi menjaga persatuan. Wallahu a'lam.